lanjut ke tahap interview. Nah, biasanya gagal di interview. Iya, sekarang itu kita buka lowongan dan bebas memilih domisili. Ibu Iren. Iya, Pak Anton. Bu Iren, HR Smartfren Regional Sulawesi. Ya, betul Ibu ya? Betul. Nama panjangnya apa Bu? Irene Fidiarti Lamba. Irene Fidiarti Lamba. Nama panggilnya? Iren. Saya panggil Ibu Iren aja lah ya Bu ya? Iya, Iren boleh, Bu Iren boleh, Ibu Kak Iren, Iren ya. juga boleh biar lebih muda gitu kan ya. Iya, Ibu kan. Kalau Ibu kayaknya Saya kan lebih muda dari Ibu, jadi saya panggil Ibu aja lah. Oke, Ibu Iren, ini adalah HR di Regional Sulawesi. Yes, benar. HR ya Bu ya? HRGA tepatnya. HRGA. Jadi kalau di HRGA. tempat lain sih mungkin namanya HRD ya? Iya. Nah, benar. ini kalau di kita HRGA ya? HRGA Region. Oke, Bu Iren boleh dicerita sedikit ya, Ya. mengenai pekerjaan, yang mengenai tugasnya divisi HRGA itu apa aja sih Bu? Oke, jadi HRGA itu ada dua bagian di situ ya, HR dan GA. HR itu lebih ke perekrutan karyawan, kemudian pengembangan karyawan. Jadi pada saat kita rekrut, kita kembangkan mutu karyawannya gitu. Perekrutan, pengembangan, terus? Ya, juga mengenai kesehatan. Jadi kita juga mengenai medikal kayak gitu. Oh, medikal. Ya. Oke. Terus kalau GA-nya sendiri kita lebih ke kendaraan operasional. Operasional ya, Bu Kendaraan ya? operasional perusahaan. Kemudian mengurusin juga perihal trip atau perjalanan dinas. Oh, jadi jika kalau ada yang karyawan. mau melakukan perjalanan dinas, itu di timnya Ke Bu? kami, iya Oke. benar. Wow, itu ya? Jadi Kenapa? ngurusin. Maunya kenapa? Banyak juga masalahnya. Iya banyak. Itu baru beberapa gambaran Itu baru beberapa besar gambaran aja. umumnya aja ya? Iya. Belum detail-detailnya ya? Iya, belum detail-detailnya. Belum kesehariannya. Kalau udah masuk ruangan terus ngeliat, wah ini tripnya Banyak. Oke, tapi itu berapa orang sih? Berarti intinya kan semua karyawan Smartfren sekarang di Sulawesi itu diurusin Under sama kami. Ibu Iren ya, dan Iya, tim dan ya? tim. Iya. Berapa orang sih sekarang di Sulawesi Bu untuk tim Smartfren? Kalau karyawan kita se-Sulawesi aja nih ya, se-Sulawesi aja itu kurang lebih 950 orang. 900-an lebih ya. Iya, kurang lebih. Tapi Ibu cuman Sulawesi itu atau ada region lain? Ada wilayah lain? Sekarang ini saya megang Sulawesi dan Kalimantan. Oh, Sulawesi Kalimantan. Iya. Nah, itu tadi 900 lebih itu Sulawesi aja. Sulawesi aja. Kalimantan sendiri itu sekitar kurang lebih 300 karyawan. Berarti Ibu ngurusin 1000 lebih. Iya. 1000 lebih karyawan, 1200-an lebih. 1000, wah, banyak ya Bu ya? Iya, banyak. Banyak. Nah, Tiap hari. Itu lagi hitungannya belum cukup kan Bu? Belum. Artinya kan saya perhatikan kita masih Iya. butuh orang, masih nambah karyawan juga, masih lowongan. Benar. Sekarang itu kita lagi buka lowongan gede-gedean nih untuk rekrut karyawan. Iya, sekarang itu kita lagi ada program nih dengan tim RBD yang kemarin, Pak Fuad. Ya, betul. Iya, saya sempat lihat juga tuh podcastnya Pak Fuad. Ya, Fuad sih ya. Iya, jadi kita lagi bikin satu program nih untuk rekrutmen langsung ke sekolah-sekolah. Oh ya, yang kemarin kalau diceritain sama tim business development itu, jadi sosialisasi ke sekolah ya? Iya, kita ke sekolah-sekolah. Jadi mungkin ada teman-teman di sekolah-sekolah, alumninya gitu ya, yang mungkin lagi butuh lowongan kerja. Jadi kita langsung datengin sekolahnya. Kita sosialisasi, kita langsung rekrut di hari itu juga. Berarti langsung interview di sekolah itu ya? Bener, langsung interview, langsung psikotes. Keren sih Bu, karena kan sekarang orang lagi banyak cari kerjaan, dan ini Bu Iren dan tim langsung jemput gitu ya? Betul, kita langsung jemput bola. Jadi, Nah, jadi Bu Iren ini HR kita, HRGA, ya, masih muda dan cantik. Sama Pak Anton juga ganteng. Iya, makasih Bu ya. Ini yang pertama sih hari ini yang ngomong seperti itu. Hari ini Bu. Kemarin gimana? Kemarin belum ada. Oh belum. Kasian banget sih. Nah, Ibu sudah di Smartfren sudah berapa lama sih Bu? Join di Smartfren itu masih sangat baru ya. Besok itu tahun ketiga. Saya itu join di sini pertama kali di tahun 2019. Oh, 2019 ya? Iya, tepatnya di bulan Februari. Februari 2019. Iya. Sebelumnya di perusahaan apa Bu?
Sebelumnya itu saya di perusahaan distributor aspal dan BBM. Aspal dan BBM. Terus sekarang di perusahaan telekomunikasi. Jadi dua background perusahaan berbeda yang ya. sangat berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat baru masuk ke sini kan? Dari sebelumnya dari perusahaan yang latar belakangnya apa, terus sekarang di telekomunikasi ada kesulitan? Pasti kesulitan itu pasti. Apalagi lebih ke karakter karyawan gitu karakter karyawan ya. Di telekomunikasi ini kan karakter karyawan itu sangat-sangat unik gitu kan. Betul. Namanya telekomunikasi kan orang-orangnya pasti harus yang up to date. Yang kekinian gitu. Kalau kita nggak up to date repot ya. Iya repot. Perusahaan telekomunikasi kok orangnya kuno-kuno semua ya enggak. Betul. Gitu. Tapi sekarang sih memang tim kita di Smartfren khususnya di Sulawesi Bu ya, itu kalau saya perhatikan itu sebagian besar didominasi sama anak-anak muda. Anak-anak muda betul ya Bu ya? Anak muda benar. Iya. Benar. Anak muda. Jadi anak betul muda. Sih. Kalau kita nggak up to date, aduh. Iya, di sini aja yang kita aja suka ngikutin, oh mereka ada update apa lagi ya hari ini. Jadi kita juga ngikutin perkembangannya mereka sampai yang tadinya kita nggak tahu zaman now itu seperti apa, kita jadinya tahu. Sampai kalau saya lihat tuh dulunya kalau ada informasi lowongan pekerjaan itu di website resmi atau di surat kabar. Bener, di surat Sekarang saya lihat di TikTok banyak tuh informasi lowongan pekerjaan. Banyak, Instagram banyak gitu kan. Nah itu menariknya sih. Jadi lebih harus up to date lah kita kalau. Iya. Nah Ibu dari perusahaan sebelumnya kan HRD, maksud sini SR. Memang dari dulu di dunia HR ya? Saya berkecimpung di dunia kerja itu kan baru sekitar 9 tahun ya. Sekitar 9 tahun. Iya, baru 9 tahun. Baru dibandingkan Pak Anton gitu kan yang udah 15 tahun. Belum juga sih. Belum juga. Menuju sih. Tapi latar belakang pendidikannya Ibu, jurusan apa sih dulu? Saya dulu kuliah ambil jurusan psikologi memang. Oh, psikologi ya? Iya, psikologi. Gitu. Jadi memang setelah lulus ya maunya memang kerja di bagian HR gitu. Iya. Karena kan basicnya udah dapet kan. Oke, berarti emang kerja sesuai dengan basic ini ya. Iya, basic pendidikan waktu itu ya. Benar. Oke, berarti tadi join di Smartfren dari 2019 awal ya, Februari, kemudian sampai sekarang ya, sudah mau masuk tahun ketiga. Tantangannya apa sih Bu? Tantangannya banyak. Ya, seperti yang tadi saya info itu kalau mempelajari karakter orang itu yang cukup sulit. Jadi di awal saya join itu saya harus banyak belajar. Perusahaan Smartfren itu seperti apa sih? Maunya perusahaan itu seperti apa sih gitu. Jadi bukan perusahaan yang nyesuaiin ke saya, tapi saya yang harus menyesuaikan ke perusahaan. Maunya manajemen itu seperti apa. Jadi saya yang harus beradaptasi secepat mungkin biar bisa jalan yang cepat gitu. Iya. Selain itu ada tantangan lain. Tantangan lain itu apalagi kan tadi itu 1.000 orang lebih. Tuh, aduh. Iya. Kalau tantangan ke pekerjaan itu biasa lah ya. Biasa lah ya. Intinya selama kita mau belajar, selama kita mau mencari solusi, ya pasti kita bisa adaptin gitu. Menurutku sih tantangan kalau dibawa berat ya, dibawa jadi beban ya pasti akan berat terus gitu. Tapi selama kita enjoy ya. Dinikmatin dan dicari solusinya Bu ya. Betul. Oke, tapi Ibu satu tim itu banyak berapa orang sih di sini? Saya satu tim itu di Sulawesi kita bertiga. Oh bertiga ya? Ya, ada tim HR sendiri Pak Gideon dan ada tim CE sendiri Pak Asri gitu. Oh Pak Asri, Pak Gideon. Kalau di Kalimantan itu saya untuk di HR sendiri ada Bu Ina, di GA-nya ada Pak Dadang. Pak Dadang, oke, berarti ada 5 orang ya? Berarti kita ada 5 orang. Nah, sejauh ini prestasi yang Ibu Iren sudah capai ya selama kerja di sini? Kalau dibilang prestasi, belum begitu banyak ya. Bahkan kalau aku bisa bilang belum ada. Cuman kalau dibilang belum ada juga, tapi pernah ada. Jadi lebih ke target manpower sih. Jadi di tahun sebelumnya itu kita dikasih target yang cukup tinggi dan kita bisa capai itu. Capai target tim. Itu ya? Iya, dengan tim. Target orang. Pemenuhan orang ya. Oke. Nah, kalau tadi kan di Ibu Iren sampaikan itu mulai dari rekrutmen, kemudian pengembangan karyawan, kemudian
kesehatan dan segala macam itu tadi ya. Iya. Sejauh ini yang tim Bu Iren, program apa sih yang tim Bu Iren lakukan gitu ya, atau yang ada di tim Bu Iren untuk meningkatkan mutu karyawan kita, Bu? Oke, jadi di tim HR sendiri itu kan, kalau HR itu kan kita banyak ya senasional ya, dan kita selalu itu kan koordinasinya dengan kantor pusat. Gitu ya. Jadi biasanya itu kita di HR itu ada namanya pengembangan karir melalui training gitu ya, pengembangan karir melalui training atau pengembangan skill karyawan lewat training juga gitu. Nah, setelah itu juga biasanya ada penilaian kinerja gitu. Penilaian kinerja. Terus kemudian juga di awal kita join biasanya kita ada namanya pengenalan perusahaan. Ya, di mana kita kenalin nih Smartfren itu apa sih gitu. Kerja di Smartfren itu kayak gimana sih? Apa sih yang perlu kita kembangin kalau kita nanti join di Smartfren? Maunya perusahaan itu seperti apa sih gitu. Jadi pada di awal itu kita udah ngasih tahu nih karyawan seperti perusahaan, termasuk mungkin benefit yang mereka akan dapatkan. Jelas, seperti itu ya. Iya. Betul. Dan saya lihat nih sekarang kayaknya semuanya sumringah gitu ya. Iya, iyalah. Cerah-ceria. Biasalah itu. Biasanya kan tiap bulan pasti ada waktu-waktu tertentu sumringah gitu kan. Pokoknya nggak harus sumringah tiap hari gitu loh. Jangan cuma tanggal tertentu sumringahnya. Harusnya sih harusnya gitu. Tiap hari, harusnya semangat tiap hari. Tapi kalau hari-hari gini kan banyak yang sumringah, Ibu udah tahu lah kan ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi berarti Ibu di timnya ada training untuk mengembangkan karyawan seperti itu ya. Berarti kita trainingnya di sini itu sebenarnya itu ada jadwal-jadwalnya ya? Ada ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita itu kan terjadwal dari HO. Tim Learning and Development HO itu udah buat nih jadwal training. Jadi kita tinggal milih nih, kita mau training yang mana, nanti kita daftar. Wow. Gitu. Termasuk jadi, leadership segala macam gitu ya? Iya, benar, leadership dan sebagainya. Jadi memang di kita itu udah banyak lah materi training. Kalender training udah jelas. Pernah dapet kan kalender training? Sering. Iya, sering kan. Nah, itu. Udah ikut belum? Iya dong. Oh, udah. Sering. Udah berapa kali? Tahun ini udah berapa kali ya? Bagus dong, udah banyak sertifikat. Bagus. Ada sertifikatnya kan? Ada. Iya, memang. Memang banyak sih. Gitu. Yang penting kita mau aja untuk terlibat. Betul. Iya. Kita mau ingin tahu banyak gitu. Karena kan sebetulnya itu tren-tren itu dilakukan itu untuk pengembangan kita sendiri. Betul, memperkaya diri kita. Iya, betul gitu. sekali, memperkaya diri. Apalagi yang mau berkarir lah seperti itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih kan Bu Iren kan tadi fokus saat ini ya, fokus kepada pemenuhan manpower ya, atau karyawan gitu ya. Iya. Apa sih syaratnya Bu kalau misalnya ada yang mau melamar bergabung bersama kita gitu kan? Apa sih syaratnya Bu? Sebenarnya syarat itu ya umum ya, seperti di perusahaan lainnya juga. Tapi yang perlu nih disiapin pada saat kita mau melamar di sebuah perusahaan, terlebih di Smartfren gitu ya. Yang pertama itu adalah mental. Mental. Yang kedua itu pengetahuan tentang Smartfren itu apa sih? Perusahaan Smartfren itu bergerak dalam bidang apa sih? Gitu. Apa sih keunggulan produk-produknya gitu? Produk-produknya apa aja gitu kan. Terus paling yang mengikut itu seperti dokumen-dokumen lamaran. Berkas lamaran, surat-surat lamaran, CV. Nah, terus CV ini kan sekarang udah banyak modelnya ya. Iya, betul. Udah ada aplikasi khusus buat CV, jadi kita tinggal input aja. Nanti tinggal keluar template yang kita mau seperti apa, print. Nah, jadi CV juga itu harus lebih update. Gitu. Ya. Ya jangan sampai CV 5 tahun lalu masih dipakai sekarang. CV 5 tahun lalu terus 3 tahun nggak kerja gitu ya, terus masih pakai CV yang lama ya. Fotonya masih foto beberapa tahun yang lalu, template-nya masih sama gitu. Intinya harus update. Oke, selain itu apa lagi kira-kira Bu? Selain itu ya itu tadi pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang perusahaan ya. Tentang perusahaan, terlebih Smartfren ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau melamar di Smartfren, biasanya kami tuh nanyain dulu. Smartfren itu apa sih gitu? Kamu tahu Smartfren dari mana gitu? Jangan hanya cuma mau melamar tapi nggak tahu nih basic perusahaan kita itu apa. Padahal kan dasarnya di situ. Nah, ini sekaligus sudah ada tipsnya sih sebetulnya tadi itu ya. Iya. Jadi kalau mau melamar ya siapin tuh tadi dokumennya, pastikan yang up to date. Kemudian pemahaman mengenai perusahaan. Nah itu kan kalau mau cari tahu sih misalnya tentang Smartfren nih Bu ya. Itu kan
ada tinggal di googling aja gitu kan, Iya, di di googling website segala macam itu sudah lengkap informasinya. Iya. Apalagi kalau googlingnya pakai kuota Smartfren. Iya, betul. Tuh, kartu unlimited Smartfren kan itu nggak ada batasannya, jadi bebas mau googling apapun. Iya. Ya. Jadi kalau sebelum melamar di Smartfren, beli dulu nih produknya, Iya ya dong. kan? Iya, Jadi biar pada saat nanti di interview itu Iya. makin lancar. bener. Jadi menjelaskan. pada saat interview juga ditanyain, Iya. kamu pakai produk Smartfren yang mana? Itu kan Betul. salah satu bahan interview juga. Yes, gitu. betul. Nah itu teman-teman ya, yang berminat untuk melamar itu tadi udah ada bocorannya. Nah selanjutnya Bu, Iya. kan selama ini pasti banyak yang udah melamar, pasti ada yang berhasil, pasti ada yang gagal. Iya. Ya. Kira-kira kebanyakan yang gagal itu apa sih masalahnya? Kebanyakannya karena apa? Kebanyakan itu pasti jatuhnya itu pada saat interview. Kebanyakannya. Jadi misalkan ada yang sudah psikotes, bagus nih nilainya. Oke, lanjut ke tahap interview. Nah, biasanya gagal di interview. Karena orang yang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, harus bisa berkomunikasi. Nah, betul sekali. Di bidang pekerjaan apapun itu ya. yang dibutuhkan adalah komunikasi. Jadi kalau misalkan pada saat awal aja nih diminta untuk perkenalan diri, terus dia udah gugup, ya udah pasti jatuh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau melamar ya sambil tunggu dipanggil gitu ya. Iya, benar. Sebaiknya sih latihan lah. Iya, Minimal memperkenalkan diri aja biar makin lancar. Bener, jadi Gitu lihat dulu sama orang rumah gitu kan. Latihan, atau enggak latihan depan cermin lah, biasanya sih bener. gitu. Nah, itu Ibu ya, misalnya nih, kalau misalnya ada yang mau melamar. Iya. Untuk mendaftar di Smartfren itu caranya gimana sih Bu? Oke, jadi kita itu sekarang buka lowongan kebetulan kita buka lowongan yang gede-gedean gitu ya. Kita sangat butuh banyak manpower. Nah, karena perusahaan kita kan terus maju, jadi kita butuh orang-orang nambah terus gitu ya, seperti Pak Fuad sudah info sebelumnya gitu kan, semakin maju jadi otomatis kita juga harus nambah orang biar kita bisa maju juga gitu kan. Nah, kita ada namanya satu media sosial di Instagram itu, namanya Karir Smartfren. Karir Smartfren. Ya, jadi tinggal cari Karir Smartfren. Itu di Instagramnya Bu? Di Instagram. Jadi nanti langsung muncul tuh semua lowongan pekerjaan yang ada di Smartfren secara nasional, semua divisi. Secara nasional ya, jadi bukan hanya Sulawesi doang. Nah, misalkan ada teman-teman Sulawesi nih yang lagi nyari kerja Sulawesi, tinggal cari aja Sulawesi gitu. Itu bisa mereka pilih daerahnya ya? Bisa. Domisili ya? Iya, sekarang itu kita buka lowongan dan bebas memilih domisili. Jadi misalkan ada teman-teman luar kota yang mau pulang kampung, boleh. Misalnya saya tinggal di Makassar, tapi misalnya nih ya, saya mau pulang ke kampung saya, contoh lah ya, Bulukumba. Nah, itu saya bisa pilih ya, penempatan Bulukumba. Bisa, penempatan Bulukumba gitu kan. Keren lah. Jadi kan ada yang biasa nggak mau jauh dari keluarga atau mungkin mau sekalian mengirit gitu kan kampung, jadi pulang ke domisili. Berarti semua itu tinggal diakses di Instagram Karir Smartfren tadi Instagram. Itu mereka bisa pilih sesuai dengan domisili dan bagian apa yang mereka mau lamar ya Bu ya. Betul. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi silakan buka Instagramnya sekarang juga. Ketik Karir Smartfren. Nah, silakan diakses ya. Kemudian dipilih bidang pekerjaan apa yang teman-teman mungkin minat. Betul. Domisilinya silakan bisa juga dipilih tadi seperti Ibu Iren sampaikan seperti itu. Oke, masih ada Bu yang mau ditambahkan? Ya, jadi orang itu kan kerja gitu ya. Orang kerja itu kan pasti salah satu penilaian perusahaan itu orang kerja itu bisa bertahan lama di sebuah perusahaan. Betul, betul. Nah, orang yang sukses itu kalau dia tidak membatasi dirinya. Ya. Seperti produk Smartfren unlimited gitu ya. Jadikanlah dirimu unlimited. Itu aja sih buat teman-teman yang sekarang udah berkarir di Smartfren. Jadikanlah dirimu unlimited. Seperti produk kita unlimited gitu. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi belajar yang banyak, jangan membatasi diri biar bisa maju. Oke. Gitu aja. Baik, thank you Bu Iren untuk waktunya. Oke, Pak Anton.